Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Rehana, NIM 072 dari kelas 22 akan mempresentasikan tentang teori dramatisme. Burke membandingkan kehidupan dengan sebuah pertunjukan dan menyatakan bahwa sebagaimana dalam sebuah karya teatrikal. Artinya, kehidupan membutuhkan seorang aktor, sebuah adegan, beberapa alat untuk adegan tersebut, dan sebuah tujuan. Teori ini memungkinkan seorang kritikus retoris untuk menganalisis motif pembicara dengan mengidentifikasi dan mempelajari elemen-elemen ini. Teori dramatisme adalah teori yang mencoba memahami tindakan kehidupan manusia sebagai drama. Dramatisme sendiri sesuai dengan namanya, sebuah konseptualisasi kehidupan sebagai sebuah drama yang menempatkan suatu fokus kritik pada adegan yang diperlihatkan oleh berbagai pemain. Seperti dalam drama, adegan dalam kehidupan adalah penting dalam menyingkap motivasi-motivasi manusia. Dramatisme memberikan kepada kita sebuah metode yang sesuai untuk membahas tindakan komunikasi antara teks, khalayak untuk teks, serta tindakan di dalam teks itu sendiri. Drama adalah metafora yang berguna bagi ide-ide Burke untuk 3 alasan. Pertama, drama menghasilkan cakupan yang luas dan Burke tidak membuat klaim yang terbatas. Tujuannya adalah untuk berteori mengenai keseluruhan pengalaman manusia. Metafora dramatis ini khususnya berguna dalam menggambarkan hubungan manusia karena didasarkan pada interaksi atau dialog. Kedua, drama cenderung untuk mengikuti tipe-tipe atau genre yang mudah dikenali. Ada komedi, musikal, melodrama, dan yang lainnya. Burke merasa bahwa cara kita membentuk dan menggunakan bahasa dapat berhubungan dengan cara drama manusia ini dimainkan. Yang ketiga, drama selalu ditujukan pada khalayak. Drama berarti bersifat retoris. Burke memandang sastra sebagai peralatan untuk hidup yang memiliki arti bahwa literatur atau teks berbicara pada pengalaman hidup orang dan masalah serta memberikan reaksi untuk menghadapi pengalaman ini. Dengan demikian, kajian dramatisme mempelajari cara-cara di mana bahasa dan penggunaannya berhubungan dengan khalayak. Lalu ada yang namanya asumsi dramatisme. Pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Beberapa hal yang dilakukan manusia dimotivasi oleh naluri hewan yang ada dalam diri kita. Dan beberapa hal lainnya dimotivasi oleh simbol-simbol. Dari semua simbol yang digunakan manusia, yang paling penting adalah bahasa. Kedua, bahasa dan simbol membentuk sebuah sistem yang sangat penting bagi manusia. Sapir dan Worf menyatakan bahwa sangat sulit untuk berpikir mengenai konsep atau objek tanpa adanya kata-kata bagi mereka. Jadi, orang dibatasi dalam batasan tertentu dalam apa yang dapat mereka pahami oleh karena batasan bahasa mereka. Ketika manusia menggunakan bahasa, mereka juga digunakan oleh bahasa tertentu. Ketika bahasa dari suatu budaya tidak mempunyai simbol untuk motif tertentu, maka pembicara yang menggunakan bahasa tersebut juga cenderung untuk tidak memiliki motif tersebut. Nah, kata-kata, pemikiran, serta tindakan memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Dasar utama dari dramatisme sendiri adalah pilihan manusia. Hal ini ada keterkaitannya dengan sebuah konseptualisasi akan agensi atau kemampuan aktor sosial untuk bertindak sebagai hasil pilihannya. Ada yang namanya dramatisme sebagai retorika baru. Dalam hal ini, ada yang namanya identifikasi dan substansi. Substansi secara umum sesuatu yang dapat digambarkan dalam diri seseorang dengan mendaftar karakteristik demografis serta latar belakang dan fakta mengenai situasi masa kini, seperti bakat dan pekerjaan. Burke berargumen bahwa ketika terdapat ketumpangtindihan antara dua orang dalam hal substansi mereka mempunyai identifikasi. Nah, ketika pada mereka mempunyai identifikasi, semakin besar ketumpangtindihan yang terjadi, maka akan semakin besar identifikasi yang terjadi. Kebalikannya juga benar, semakin kecil tingkat ketumpangtindihan individu, maka semakin besar pemisahan ketika dua orang gagal untuk mempunyai ketumpangtindihan dalam substansi mereka. Walaupun demikian, pada kenyataannya dua orang tidak dapat sepenuhnya memiliki ketumpangtindihan satu dengan yang lain. Burke sadar akan hal ini dan menyatakan bahwa ambiguitas substansi menyatakan identifikasi akan selalu terletak pada kesatuan dan pemisahan. Para individu akan bersatu pada masalah-masalah substansi tertentu, tetapi pada saat yang bersamaan akan tetap unik. Keduanya disatukan dan dipisahkan. Selanjutnya, Burke mengindikasikan bahwa retorika dibutuhkan untuk menjembatani pemisahan dan membangun kesatuan. Burke merujuk proses ini sebagai konsubstansiasi ketika permohonan dibuat untuk meningkatkan ketumpangtindihan antara orang.
seseorang atau meningkatkan identifikasi mereka satu sama lain. Yang kedua, ada proses rasa bersalah dan penebusan. Hal yang sama dalam teori Burke adalah bahwa rasa bersalah adalah sifat intrinsik yang ada dalam kondisi manusia. Karena itu, ketika kita terus merasa bersalah, kita juga terus berusaha untuk memurnikan diri kita sendiri dari ketidaknyamanan yang timbul dari rasa bersalah. Nah, proses merasa bersalah dan berusaha untuk menghilangkannya ada di dalam siklus Burke yang mengikuti pola yang dapat diprediksi. Pertama, ada tatanan atau hierarki, memiliki makna peringkat yang ada dalam masyarakat, terutama karena kemampuan kita untuk menggunakan bahasa. Kedua, ada negativitas, ketika menolak tempat seseorang dalam tatanan sosial dan kita memperlihatkan resistensi kita. Ketiga, ada pengorbanan, cara di mana kita berusaha untuk memurnikan diri kita dari rasa bersalah yang kita rasakan sebagai bagian dari menjadi manusia. Ada dua metode untuk memurnikan diri dari rasa bersalah. Yang pertama, mortifikasi atau ketika kita menyalahkan diri sendiri, dan perkambing hitaman ketika kita memurnikan diri dari rasa bersalah dengan menyalahkan orang lain. Lalu ada yang namanya penebusan atau penolakan sesuatu yang tidak bersih dan kembali pada tatanan baru setelah rasa bersalah diampuni untuk sementara. Ada yang namanya metode pentat. Selain mengembangkan teori dramatisme, Burke pada tahun 1954 menciptakan suatu metode untuk menerapkan teorinya terhadap sebuah pemahaman aktivitas simbolik. Metode tersebut adalah pentat, yaitu metode untuk menerapkan dramatisme. Hal-hal ini yang diperhatikan untuk menganalisis teks simbolik, yaitu pertama, tindakan, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, kedua, adegan, konteks yang melingkupi tindakan, ketiga, ada agen, orang yang melakukan tindakan, keempat, ada agensi, cara-cara yang digunakan untuk melakukan tindakan, kelima adalah tujuan, hasil akhir yang dimiliki oleh agen dari suatu tindakan, dan yang terakhir, yaitu keenam, sikap atau cara di mana agen memposisikan diri relatif terhadap elemen lain. Seperti studi kasus Syahrini dan bulu matanya yang cetar, pada tahun 2013, Syahrini dengan bangganya memamerkan bulu mata anti badainya atau jambul khatulistiwanya. Melalui ucapannya di media yang mengenalkan bulu mata yang sering ia gunakan, bulu mata anti badai. Syahrini sepertinya sedang menampilkan sosok seorang trendsetter di sini. Tren bulu mata Syahrini menjadi famous dan booming pada tahun 2013. Namun banyak orang yang tidak menyadari ketika ia memamerkan bulu matanya tersebut, hal tersebut menjadi cara suatu promosi bisnis bulu matanya. Selepas pulang dari Amerika, Syahrini langsung merambah dunia bisnis dengan meluncurkan 5 jenis bulu mata palsu. Ia mempromosikan bahwa ketika menggunakan bulu mata tersebut, maka bisa semakin cetar dan membahana. Menurut Syahrini, ia tidak mau main-main dengan bisnis fashionnya ini, sehingga ia mencari bentuk bulu mata yang cocok dengan orang-orang Indonesia. Hal tersebut terdengar seperti ia sedang mencari simpati orang Indonesia ketika bercerita seperti itu. Dan analisa kasus Syahrini, menurut metode pentat, pertama, tindakan. Ketika Burke menganggap tindakan sebagai apa yang dilakukan seseorang, maka dalam kasus di atas, Syahrini meluncurkan bulu mata hasil karyanya sendiri. Lalu yang kedua, dalam metode pentat ada yang namanya adegan. Dalam kasus di atas, adegan termasuk ketika Syahrini berhasil menjadi seorang trendsetter ketika gayanya menjadi booming. Yang ketiga adalah agen atau orang yang melakukan. Dalam kasus di atas, berarti Syahrini adalah agen karena dia yang melakukan tindakan ketika ia meluncurkan bulu mata palsu. Lalu ada yang namanya agensi, cara yang digunakan untuk melakukan tindakan. Dalam kasus Syahrini tadi, penceritaan Syahrini di media massa tentang fashionnya, terutama bulu matanya. Lalu ada yang namanya tujuan, hasil akhir yang dimiliki agen dalam satu tindakan, mengapa tindakan itu dilakukan. Dalam kasus Syahrini tadi, Syahrini itu berargumen bahwa tindakannya itu benar-benar hanya untuk bisnis. Lalu ada yang namanya sikap, cara di mana seorang aktor memposisikan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Dalam kasus di atas, tujuan yang diperdebatkan. Syahrini berargumen bahwa ia meluncurkan produk ini hanya untuk bisnis karena konsumennya semakin tinggi. Sedangkan untuk bernyanyi, semua orang sudah tahu, masanya akan berlalu. Nama saya Salwa Yasmin Azara dari kelas A2 NIM 074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Yasmin, yaitu bab tentang kritik dan penutupan. Bagaimana mengenai kritikan terhadap teori dramatisme sendiri? Yang perlu kita ketahui adalah segala teori yang dikemukakan para pakar dan tokoh tidaklah selalu sempurna. Akan selalu ada sanggahan ataupun kritikan terhadap teori-teori tersebut. Salah satunya adalah teori dramatisme sendiri. Kenneth Burke merupakan tokoh teorika terkemuka pada abad 20. Teori dramatisme ini berhasil mempelopori penelitian, kompetisi, dan bahkan diskusi akademik.
Akan tetapi masih banyak sekali kritikan dan teori dramatisme yang lain. Yang pertama adalah membahas tentang kritikan terhadap anggapan bahwa rasa bersalah merupakan emosi utama manusia yang mendasari semua tindakan simbolik. Seperti yang dipelajari pada bab sebelumnya, menurut Kenneth Burke, setiap tindakan manusia itu selalu didasari rasa bersalah. Di sini disangkal oleh para banyak tokoh komunikasi yang beranggapan sebenarnya masih banyak emosi selain perasaan bersalah yang mendasari perilaku manusia. Contohnya adalah sikap bahasa manusia yang mendorong individu untuk memeluk individu lainnya. Teori Kenneth Burke dianggap sangat dipengaruhi oleh agama dan moral dalam teori dramatisme. Ini adalah contoh kritikan kedua ya. Para tokoh komunikasi sangat mengkritisi pengaruh agama dalam moral yang sangat melekat pada teori Kenneth Burke. Contohnya dalam mortification dan sanction yang merupakan kosakata dalam Alkitab Katolik dan Kristen. Jadi dalam menjelaskan teorinya, ia menjelaskan nilai-nilai moral. Salah satunya ia menyatakan bahwa sebaiknya orang tidak melakukan sistematis kepada orang lain. Yang ketiga adalah kritik tentang cakupan teori yang sangat luas. Hal ini dikarenakan keinginan Kenneth Burke yang ingin untuk menganalisis simbolik manusia menggunakan teori dramatisme sendiri. Keinginan Kenneth untuk terlalu dianggap ambisius oleh tokoh komunikasi dan perilaku simbolisme ini dibilang terlalu kompleks. Yang keempat adalah terlalu tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Ketidakjelasan untuk dipahami dari teori ini diakibatkan karena teori dramatisme ini dianggap sulit diaplikasikan. Kesulitan teori ini diakibatkan kosakata Burke yang terlalu rumit, banyak ilustrasi dan penjelasan yang sering diputar-putar. Untuk kritikan terakhir adalah bersifat heuristik, di mana aspek heuristik sendiri dalam teori dramatisme mendapatkan banyak pujian. Pujian dikarenakan teori mampu berkembang sehingga memiliki fokus kajian publik dengan media yang semakin luas dan beragam contohnya. Yang pertama adalah mulai banyaknya penelitian yang menggunakan teori dramatisme sendiri dalam editorial, video, dan lain-lain. Karena pada awalnya teori dramatisme sendiri ini hanya digunakan untuk media dan pidato semata. Itu saja presentasi yang dapat kita sampaikan dari bab teori dramatisme sendiri. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.